Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Krian II, juga Bapak Ibu Dewan Guru dan juga staf SMK Krian II, juga yang tidak kami lupakan juga dan serta yang kami banggakan siswa-siswiku SMK Krian II di seluruh jurusan, baik kelas 1 atau kelas 10, kelas 11, juga kelas 12 di segala jurusan. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat Allah Ta'ala kita diberi nikmat iman Islam sehingga kita saat ini bisa menjalankan aktivitas kita dengan keadaan yang aman dan tentram, dan semoga hal ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kedua, sholawat dan salam tetap teraturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas tuntunan beliau, ajaran beliau, kita saat ini berada di jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berupa ad-dinul Islam wal iman. Baik kepada peserta didik SMK Krian II, khususnya kelas 10 di semua jurusan. Saat ini tepatnya kita di hari Rabu tanggal 27 Rajab 1446 Hijriah, juga bertepatan pada tanggal 27 Januari 2025 saat ini, kita alhamdulillah bisa memperingati yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1446 Hijriah, yang dengan membawa tema mencetak generasi Z yang berakhlakul karimah dengan meneladani Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum, yang mana artinya sebaik-baik atau orang yang mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah dia atau orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah di antara kamu itu. Baik siswa-siswiku SMK Krian II, khususnya kelas 10 di semua jurusan yang dirahmati oleh Allah.
mengenai Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang di luar nalar kemampuan manusia. Makanya di Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di ayatnya itu pertama disebutkan subhana atau subhanalladzi, maha suci Allah. Karena hal-hal yang di luar nalar di Al-Quran pasti ada kata-kata subhanallah. Itu menunjukkan memang kejadian yang luar biasa, dan diperkuat dengan firman Allah itu dengan kata-kata subhana. Betapa sucinya Allah dan betapa kuasanya Allah. Kalau Allah menghendaki, semua bisa saja. Contoh kejadian Isra Mi'raj ini, yang mana Allah menjalankan hambanya, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, menjalankan, mengisra mi'rajkan. Isra itu menjalankan di malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Isra Mi'raj maksudnya ya, Mi'rajnya Nabi Muhammad dari dunia ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Nah itu barokna haula, yakni yang mana pada waktu itu perjalanannya Nabi Muhammad ini dikelilingi dengan keberkahan, kebaikan, dan itu memang wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min ayatina, dan itu menunjukkan betapa Allah itu, kekuasaan Allah itu yang sangat besar dan luar biasa. Saking besarnya kekuasaannya, kita tidak bisa dipikir dengan akal manusia yang terbatas ini. Lawang kita saja, negara-negara lain sudah meneliti di luar dunia, mungkin itu masih belum lengkap. Dulu ditemukan planet ini, oh ternyata ini bukan planet, kan masih begitu penelitiannya. Nah ini, innahu huwas samiul basir, dan sesungguhnya Dia Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Baik, siswa-siswiku SMK Krian 2 yang terkhusus kelas 10 di semua jurusan. Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang mana memang Nabi Muhammad ini diutus, dipanggil terkhusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil terkhusus karena ada wahyu yang khusus, atau ada syariat. Kita sebagai umat Islam ada tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai untuk hambanya, kita semua manusia, lewat manusia suci yakni Nabi Muhammad, yaitu diberi tugas apa, diberi wahyu apa, diberi syariat apa. Coba diangan-angan. Sholat. Betul. Jadi dari sekian syariat atau tuntunan atau perintah dari Allah, dan sholat ini adalah perintah terkhusus dari Allah kepada umat Nabi Muhammad. Itu. Jadi sampai Nabi Muhammad dihadapkan langsung. Mungkin untuk puasa boten
lewat Nabi Muhammad diparingi contoh. Zakat ini lewat Nabi Muhammad diberi contoh. Puasa sudah, haji ini lewat Nabi Muhammad diberi contoh. Tapi sholat, kalau puasa, zakat, haji lewat malaikat Jibril. Nah, ketika wahyu sholat ini langsung Nabi Muhammad menghadap Allah. Cuman malaikat Jibril menemani. Setelah itu tidak sampai ke Sidratul Muntaha, tidak menghadap Allah. Terus yaitu menghadap sendiri menerima wahyu sholat. Lah makanya sholat ini as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Nah, jadi tiangnya agama ini sholat. Bisa diprediksi nanti seseorang atau siswa sholatnya sae, insya Allah di belakangnya juga bagus gitu. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, inna awwala yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba di hari kiamat besok adalah amalan sholatnya. Sholat ini senada ya sama yang tadi. Dijelaskan lagi oleh Rasulullah, fa in soluhat faqad aflaha wa anjah. Jika sholatnya itu bagus, maka bisa diperkirakan amalan yang lainnya bagus. Wa in fasadat faqad khaba wa khosir. Jika amalan sholatnya buruk, maka juga bisa diperkirakan amalan yang lainnya juga buruk. Termasuk baik urusan dunia, baik urusan akhirat. Itu anak-anak ya. Dan untuk pesan saya di peringatan Isra Mi'raj tahun ini, tahun 2025 Masehi atau 1440 Hijriah ini, harapannya dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita mengambil nilai-nilai yang baik dari Rasulullah SAW, termasuk dari sholat kita. Mari sholat kita perbaiki, yakni nek biasane sholatnya bolong-bolong nggih sholat. Nah itu nek sholatnya mungkin dereng khusyuk nggih dikhusyukaken. Carane khusyuk nggih berusaha khusyuk wonten mawon. Nah, dan tujuannya sampean-sampean sebagai generasi Z saat ini dengan sholat ini, dengan meneladani Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj ini menjadikan akhlak kita menjadi lebih baik, mempunyai akhlakul karimah. Nah, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, sholat itu mencegah dari kerusakan dan kemungkaran. Nah, insya Allah dengan sholat, simbolnya sholat, panjenengan sholat, ada kebaikan yang menghinggap kepada kita. Dengan sholat 5 waktu termasuk, apalagi ditambah sholat sunnah panjenengan, insya Allah kita terhindar dari malapetaka, bahaya, musibah atau dosa-dosa. Malapetaka ya bisa di dunia dan bisa di
di akhirat. Dan yang pasti dengan sholat itu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini senantiasa menambah hasanah keilmuan kita semua. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj tahun ini kita diberi kebaikan, keberkahan, dan diberi akhlak yang lebih baik, menjalankan amalan sholat yang lebih baik daripada tahun kemarin. Dan semoga kita belajar di SMK Krian 2 ini juga diberi kelancaran hingga lulus mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah itu dari kami, awal hingga akhir. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.